Oke, selamat malam semuanya, salam hebat, luar biasa. Malam ini teman-teman, Bapak Ibu, kita akan bahas satu topik yaitu tentang network marketing. Ya, ini satu topik yang penting sekali karena Anda pun akan ketemu dengan hal ini sering, sangat sering. Dan ini bisa jadi satu hal yang akan memacu Anda untuk terus mengerjakan bisnis ini, mendapatkan semangat, menjaga keseharian Anda dengan baik, atau ini bisa jadi satu hambatan untuk Anda. Ya, begitu muncul satu kalimat network marketing, ini pilihannya langsung dua. Ya, Anda ngomong sama orang aja ya, network marketing, Anda tawarkan bisnis ini, pilihannya udah dua. Waduh, saya nggak suka, waduh itu kurang bagus, waduh begini, atau ada orang yang bisa lihat peluangnya, dan Anda bisa lihat para mentor Anda mengerjakan bisnis ini dari network marketing dan hasilnya sangat-sangat luar biasa. Oke ya. Nah, kenapa saya tadi sampaikan kategori ini harus dapat pelajarannya, dapat kelasnya, dapat waktunya, karena kita tahu bahwa bisnis ini dibangun dari 3 kategori. Oke ya, silahkan bagi yang juga mau catat, boleh. Bisnis ini dibangun dari 3 kategori. Kategori yang pertama adalah kategori C, yaitu pemakai. Ya, KK Indonesia punya 60 lebih produk-produk yang bisa ditawarkan dan semuanya produknya unik berkualitas. Unik itu harus dimiliki karena itu membuat perbedaan dari yang lain. Ya, waduh, yang lain hanya ada herbal, tapi ini ada nanosilvernya, ada magnet chipnya. Nah, itu nates. Ya, jadi berbeda. Waduh, yang lain cuma klorofil, yang lain cuma chlorella. Ini komplit banget. Nah, itu SGF. Ya, jadi unik. Dan kalau unik itu membuat orang mau nyoba. Nah, berkualitas itu membuat orang itu repeat order. Oke ya, jadi Anda dan saya juga kita siapin kelasnya untuk Anda mendapatkan konsumen. Ya, kategori satu, kategori apa teman-teman Bapak Ibu? Kategori C yaitu pemakai. Ya, kategori C yaitu pemakai. Anda kalaupun sekarang ini Anda baru jadi pemakai saja gitu, no problem, tetap kita ajak untuk Anda bisa tahu sesuatu yang sangat luar biasa yang Anda bukan hanya dapat sehatnya saja. Oke, kategori kedua adalah kategori B yaitu penjual atau orang yang memang sukanya selling. Nah, teman-teman Bapak Ibu, ini juga banyak di grup, banyak orang yang join GG karena wah ada untungnya nih, lumayan ini. Saya kalau dapat harga 1.000 dijuali 2.000 kan untungnya 1.000. Nah, saya GG Lifeforce harganya 1,5 juta, untung 10% berarti 150.000. Wah, ada paket-paket yang bisa saya ambil, untungnya lumayan. Kelas juga disediakan yaitu kategori B untuk seller atau penjual. Nah, teman-teman Bapak Ibu, Anda juga akan ketemu dengan orang-orang yang seperti ini yang melihat KK sebagai dagang. Oke, nah kategori ketiga adalah kategori networker. Ya, networker itu orang yang memang membangun jaringan. Gitu. Saya tahu kalau saya ini punya bisnis nggak boleh, nggak bisa kalau cuman hanya jualan saja. Tapi saya akan sekaligus membangun jaringan agar ketika jaringannya terbentuk itu saya nanti bisa punya orang-orang yang juga jualan, yang juga menjalankan bisnis ini sehingga saya mendapatkan yang namanya freedom, terutama dari sisi waktu. Nah, untuk itu saya sudah rapikan grupnya, ada kategori C. Bu Tuti, Bu Novi, Bianisen, dan para manajer di sini juga saya lihat juga sudah punya grupnya untuk memasukkan orang-orang yang baru join. Pokoknya mereka join, mereka harus dapat informasinya, mereka harus ngerti KK ini promonya apa, paket-paketnya hemat apa, testimoninya apa, terus apa yang diberikan sama KK, ada event-event apa gitu dari kesehatan, dari kecantikan, itu masuk ke grup member. Oke ya. Nah, bagi Anda yang sudah ada di grup member, Anda juga mungkin dapat info-infonya tentang KK Indonesia, event, promo, testimoni, dan sebagainya. Yang kedua, kita rapikan juga untuk yang mau jualan. Kita sudah ada grup namanya reseller. Nah, bagi Anda yang baru ada di grup member dan pengen jualan, pengen belajar caranya jualan, Anda bisa minta manajer atau direkturnya untuk masuk ke grup tersebut, jualan. Dan saya ada di sana untuk membantu, untuk bareng-bareng dengan mentor yang ada ngajarin jualan. Nah, grup ketiga juga sudah saya siapin, kita rapiin juga, namanya grup Network Builder Leader.
di mana grup ini adalah kategori orang-orang yang mau menjalankan bisnis ini dari jaringannya, ya. Dan kalau boleh saya bilang ya, bisnis utamanya KK Indonesia sebenarnya memang adalah bisnis jaringan. Namanya saja bisnis network marketing. Nah, nanti saya akan bagikan link kepada Anda bagi yang baru-baru 2-3 tahun ini saya rekamin 4 atau 5 tahun yang lalu itu 3 kata ajaib yang nanti Anda bisa simak. Wah, Anda ketemu kayak gitu sangat senang ya. Nah, malam ini teman-teman, saya ada waktu untuk member, Anda juga punya waktu untuk member, kita ada waktu untuk reseller, mereka yang mau jualan, kita juga siapin grupnya, dan kita juga harus ada waktu untuk Anda yang melihat bisnis ini adalah bisnis network marketing. Nah, saya buka dulu dengan saya join KK juga memang langsung ditawari, ditunjukkan bahwa ini bisnis adalah bisnis network marketing. Ya, jadi bisnis multi level marketing, bisnis jaringan. Sehingga waktu saya dapat penjelasannya sudah langsung menggunakan kertas presentasi. Ya, kita sebut sekarang namanya quick plan. Saya dikasih tahu dan dipresentasikan bisnis dan produk di satu kertas. Bisnis dan produk di satu kertas. Ya, boleh chat di kolom komen siapa yang awal ngerti KK, siapa yang awal ngerti KK, juga ditawarinya, dipresentasikannya, diinformasikannya adalah bisnis network marketing yang mungkin menggunakan kertas presentasi seperti ini. Bentuknya kalau dulu beda ya. Kalau pas presenter Anda nggak ready, mungkin mereka pakai kertas kosong orek-orekan. Ya, tapi poinnya adalah yang ditawarkan adalah bisnis network marketing. Itu orang-orang lama di sini, saya percaya semuanya ngerti KK di awal adalah network marketing. Oke, ada yang mau chat saya gitu. Jadi kenalnya KK, tahunya KK adalah network marketing ya. Nah, 2-3 tahun terakhir ini karena kita terus nawarin, mungkin ada terutama di masa pandemi ini yang ketika ditawarin bisnis ini lebih banyak dari sisi jualan. Oke, mungkin ada juga ya, nah, Mbak Cici ini betul. Mbak Cici ditawari bisnisnya adalah network marketing, Bu Atin juga network marketing ya. Mungkin di masa pandemi ini banyak yang mungkin Anda ngertinya, oh ini bisnis bisa buat saya sehat, bisa buat saya dapat penghasilan. Oke, nah saya kenapa harus buat kelas atau waktu untuk Anda semuanya menunjukkan bisnis utamanya KK Indonesia adalah bisnis network marketing, karena ketika saya dapat pengertiannya, lalu saya dipresentasikan keuntungan-keuntungannya, yaitu contoh ya, kalau Pak Dhani join KK Indonesia, jalankan bisnis MLM ini, Pak Dhani bisa keluar negeri setiap tahun. Pak Dhani bisa penghasilan puluhan bahkan ratusan juta. Pak Dhani bisa punya waktu yang cukup karena membangun sistem. Saya ditunjukkan tentang aset, baik itu aset untuk bisnis, tim, ataupun aset yang nanti akan diberikan oleh KK Indonesia berupa passive income. Saya juga ditunjukkan tentang leadership atau kepemimpinan. Dan saya juga diarahkan untuk ikut yang namanya pelatihan-pelatihan yang membawa kepada peningkatan mental, pola pikir, dan hati. Dan terus terang teman-teman, Bapak Ibu, bagi Anda yang mungkin baru-baru join KK, mungkin hal ini tidak banyak disinggung oleh mentor Anda atau sponsor Anda, tapi ini yang harus saya sampaikan. Ya, karena setelah saya lebih sering dikasih tahu bisa keluar negeri, penghasilan puluhan juta, bebas waktu, diajari manajemen tim, manajemen waktu, manajemen diri, dan juga diajak untuk bisa jadi leader, pemimpin, itu yang akhirnya saya juga dapatkan karena sering ditunjukkan hal tersebut. Untuk itu Bapak Ibu teman-teman, saya juga tidak boleh menghentikan hal ini gitu, karena ketika Anda join KK sebenarnya Anda pun juga punya kesempatan, Anda pun juga berhak untuk mendapatkan seperti apa yang saya dapatkan. Tapi mungkin karena Anda selama ini maybe ya baru terarah ke penjualan, jadi mungkin terset di sana. Nah, untuk itu saya akan bagi ini yang harus Anda lihat ya. Jangan lupa teman-teman Bapak Ibu, apa yang bisa Anda lihat itu Anda pasti bisa capai. Oke ya, dulu ada istilah
saya bisa nggak ya bikin layang-layang misalnya? Ya bisa aja, karena kan kelihatan gitu. Bahkan ada sesuatu yang sulit nggak bisa dipahami aja bisa dilakukan, apalagi sesuatu yang kelihatan. Dan kita harus tahu bahwa apa yang Anda bisa lihat itu pasti Anda bisa capai. Paling sederhana, beberapa hari ini saya lagi share ke Anda tentang psikologi of selling. Paling sederhana, penemuan terbesar di bidang psikologi adalah salah satunya kalau Anda lihat orang lain bisa melakukannya, mendapatkannya, maka seharusnya Anda juga sama. Pertanyaannya adalah, apakah Anda lihat hal tersebut? Satu. Yang kedua, seberapa sering Anda lihat hal tersebut? Oke ya, kita belajar teknik jualan waktu itu, saking sering lihat satu produk misalnya, ya ini saya sering pakai adalah saya kalau ke kantor Jogja itu selalu lewat satu tempat makan kecil gitu, nasi gandul. Terus saya lewat itu nasi gandul, nasi gandul. Lama-lama saking seringnya nyoba gitu, akhirnya nyoba gitu. Ya walaupun setelah nyoba tadi saya bilang kan untungnya produk GG unik berkualitas gitu. Kalau tidak berkualitas ya udah saya nyoba terus sekali aja gitu. Nah, Anda harus tahu apa yang Anda lihat seberapa sering. Nah, untuk itu malam ini untuk mendasari bahwa Anda bisa dapat semua hal yang luar biasa dari GG Indonesia dan apa saja itu saya harus tunjukkan terlebih dahulu. Oke ya, saya share screen teman-teman, Anda bisa simak di slide. Kalau Anda selama ini saya punya penghasilan bakal gede gitu, Anda harus tahu gedenya seberapa. Bagi Anda yang mungkin karena keset pikirannya, keset bukan males ya, tersetting gitu, terpola pikirannya untuk jualan, untuk nawari produk, untuk mengelola konsumen saja, gitu, maka Anda harus tahu, mohon maaf, penghasilan kita nggak bisa sangat besar. Ya, Anda bisa jualan seberapa keras pun, misalnya Anda bisa vessel seberapa sering pun ya, itu juga tidak bisa sangat eksponensial. Belum lagi waktu Anda yang habis. Tapi kalau Anda jalankan bisnis utamanya yaitu network marketing, maka Anda dapatkannya ini. Oke, Anda bisa lihat di screen ya. Ini yang Anda dapat. Anda sudah lihat kalau tadi pagi Anda juga ikutan PO Partnership Opportunity, maka Anda lihat hal yang saya share screen, yaitu target satu. Ketika Anda jalankan bisnis ini dengan sistemnya, maka Anda diajar jual 5 juta dari banyak cara. Anda bisa demo KK Life Force, Medicode, cek kulit, facial, jualan online, ngisi arisan, dan sebagainya. Anda bisa jualan, Anda bisa punya PV 1 juta. Lalu Anda cari 5 orang, Anda temukan 5 orang yang sevisi, yang serius, mereka juga jalankan bisnis ini, maka Anda jadi manajer dengan penghasilan tambahan 2 juta. Per Juni ini bisa mencapai 5 juta. Oke, kalau Anda join KQ sudah beberapa bulan, beberapa tahun, dan penghasilan masih di sini, maybe karena terlalu banyak dijualannya. Maybe belum ketemu orang yang sevisi, atau maybe Anda berhenti sampai tahap ini. Nah, kita maju lagi. Target kedua adalah Anda bisa menjadi seorang director, ya, asal Anda membantu 5 orang menjadi manajer. Ketika Anda bantu 5 orang menjadi manajer, maka Anda berpenghasilan 8 juta. Ya, per Juni ini bisa sampai 10 juta rupiah. Nah, tadi saya share kita berbisnis bukan hanya karena uang. Itu bahayanya ketika Anda dapat uang dan Anda merasa cukup, selesai sudah. Anda tidak melakukan apa-apa lagi. Bahayanya ketika Anda berbisnis hanya soal uang, maka waktu Anda habis. Anda bisa lihat di target kedua, namanya director, sudah punya manajer yang bisa menjalankan bisnis ini, maka Anda sudah bisa lebih memiliki waktu yang cukup untuk Anda melakukan hal-hal yang Anda mulai bisa inginkan. Itu kalau dulu ya nggak bisa, harus waktunya habis untuk kerja misalnya. Kalau Anda punya 5 orang manajer, Anda punya waktu lebih rileks. Ya. Ditambah lagi kalau manajer Anda jadi director. Ketika 5 orang manajer Anda menjadi seorang director, mereka penghasilannya 8 jutaan, maka Anda adalah seorang director berpenghasilan 50 juta. Dan kalau Anda bisa bantu 5 orang director berpenghasilan 50 juta, maka Anda adalah seorang director berpenghasilan 100 juta per bulan. Nah, itu kenapa yang saya bagiin adalah jangan berbisnis hanya karena uang. Ya, berbisnislah karena perubahan hidup. Ya, Anda bisa cek kalau 100 juta per bulan masuk ke rekening Anda. Ya, Anda harus terima kalimat ini, Anda harus sering dengar kalimat ini, dan Anda harus sampai di tahap feel good.
merasa enak, merasa bahagia, merasa menginginkan, merasa itu adalah satu hal yang menyenangkan, merasa bahagia. Kalau ada kalimat Anda akan punya penghasilan 100 juta. Nah, mohon maaf bagi para reseller, Anda mungkin akan masa sih gitu. Karena kita memang dibatasi ketika kita jualan sendiri gitu. Waktu saya terbatas paling hanya 8 jam. Waktu saya terbatas sehari bisa vessel 10 orang. Kalau 10 orang 100.000 per orang berarti satu hari 1 juta memang. Tapi 1 juta kalau dikali 30 juta. Sudah vessel 30 hari 30 juta waktunya habis. Tapi kalau Anda 100 juta per bulan, maka ini yang namanya perubahan hidup. Tapi saya harus sering temukan Anda dengan angka ini. Saya harus sering temukan Anda dengan target ini. Saya harus sering temukan Anda dengan slide ini. Agar yuk bareng-bareng, coba Anda tangkap, semua bisa lihat di layar nggak? Saya pengen tahu dulu, semua bisa lihat di layar nggak angka penghasilan 100 juta per bulan? Coba dicek dong. Siapa tahu yang lihat nggak semua. Oke, bisa ya. Nah, coba ketik di kolom komen, saya lihat 100 juta per bulan. Saya lihat 100 juta per bulan. Oke, coba dicek. Saya lihat 100 juta per bulan. Oke, siapa aja nih yang lihat 100 juta per bulan? Oke, Mbak Novita Dewi. Good, Mbak Mel. Oke. Mbak Fitri, ya. Mbak Isyahya, saya lihat 100 juta per bulan. Oke, good ya. Nah, Anda lihat dulu gitu dan coba tangkap di pikiran Anda. Coba tangkap di hati Anda. Coba tangkap ini di kehidupan Anda bahwa ini mungkin, ini bisa, ini sangat bisa, ini sangat mungkin masuk ke rekening Anda. Wah, Bu Maria, saya lihat 100 juta per bulan dengan sangat jelas. Good ya. Anda dan saya ini salah satu yang saya suka di GG ya. Salah satu yang saya suka di GG, kita diajar untuk masuk ke area iman. Ya, nah ini bisnis Pak, nggak usah ngomong iman lah, nggak usah ngomong tentang Tuhan. Ingat, hati-hati. Kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, kita dituntun oleh Yang Maha Kuasa, kita juga melakukan apa saja kalau nggak ada Yang Maha Kuasa nggak bisa. Termasuk kita ketemu bisnis ini juga dalam tuntunannya. Setuju nggak? Termasuk ketemu mentor Anda yang mungkin kalaupun nggak seperti yang Anda inginkan juga tuntunan Tuhan. Termasuk kalau malam hari ini Anda bisa lihat hal ini juga itu tuntunan Tuhan. Dan jangan-jangan karena Anda ditunjukkan hal ini, itu yang akan terwujud. Dan itu bisa terwujud karena apa? Karena iman, karena keyakinan. Dan saya ingin Anda berani untuk mengimani, berani untuk mempercayai. Gitu ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu, kita udah lihat contohnya orang-orang yang setiap tahun keluar negeri, orang-orang yang setiap tahun bisa berangkat umroh, orang-orang yang bersama ke Indonesia itu bahkan bukan setiap tahun tapi 6 bulan sekali bisa jalan-jalan ke luar negeri, penghasilan puluhan bahkan ratusan juta. Ada buktinya. Maka ini yang harus Anda lihat. Dan ini teman-teman Bapak Ibu, ini hanya bisa kita dapat kalau kita mengerjakan bisnis ini dari sistemnya. Kalau kita bisa melihat bahwa ini adalah penghasilan yang besar dan kita menjalankan bisnis ini dari bisnis utama yaitu membangun jaringan. Oke ya, 100 juta udah ditangkap. Kalau mau di capture silahkan di capture. Nanti bisa jadikan story itu. Anda ini penting ya. Anda capture, jadikan story, terus kasih kalimat misalnya, saya percaya saya dapat 100 juta per bulan. Nanti Anda bisa lihat seperti yang tadi saya bilang, gitu. Ada dua pilihan pemirsa, yang mencibir Anda, yang mungkin tidak mendukung, mengatakan tidak mungkin, atau nyinyir, atau ada juga yang mereka, wah, kaget, kagum, tertarik, dan mungkin malah akan pengen ngikutin apa yang Anda imani, Anda yang percayai. Ya, tapi ini butuh keberanian. Makanya tadi saya juga share tentang keberanian. Nah, saya balikin dulu slide-nya ke sini. Oke, jalanin sistem jual 5 juta dan cari 5 orang. Nah, teman-teman Bapak Ibu semuanya, ini yang harus kita kerjakan. Kalau Anda dan saya mau sampai ke target 4, harus target 3 dulu. Kalau mau target 3 selesai, lewati target 2. Dan kalau mau target 2 kelar,
kita juga harus ingat step kita adalah jual 5 juta, cari 5 orang. Jadi bagi para seller, ya saya juga menghargai Anda juga sudah bekerja luar biasa, tapi Anda harus paham Anda punya sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Tetap jualan, tetap nawarin, pakai Medicode, pakai cek kulit, facial, pakai online, pakai ketemu apotik kemarin di Siasa Bu Evi, pakai demo di arisan, apapun Anda pakai untuk bisa dapat omset jual 5 juta. Tapi Anda harus tahu bahwa cari 5 orang, caranya adalah kalau mau cepat, jalankan bisnis ini, presentasikan dengan quick plan atau masukkan ke PO. Nah, itu kenapa saya thank you banget tadi yang sudah pada datang PO, ya bukan karena ada Bu Sherly, tapi karena memang itu adalah sistem pertemuan yang disediakan. Maka kita mesti ikutin. Oke ya, saya sebelum lanjut ke berikutnya, ini biar menguatkan bahwa Anda dan saya memang penting untuk menjalankan bisnis ini, bisnis utamanya saya mau persilahkan untuk beberapa yang tadi saya sudah coba ajak untuk bisa sharing ya, berbagi kenapa kok Anda menjalankan bisnis network marketing. Nah, sebelumnya mungkin tadi ada yang nggak hadir di PO siang tadi. Kalau ada yang nggak hadir, eman-eman karena Bu Sherly tadi juga ada testimoni yang sangat baik. Kenapa beliau menjalankan bisnis network marketing dan sudah lihat salah satu keuntungan atau manfaat dari bisnis ini. Yang tadi saya singgung, membangun aset. Mau nggak dengar testimoninya Bu Sherly lagi? Nah, saya nggak hadir, Pak Fitri. Ya. Mau nggak dengar testimoninya Bu Sherly? Mau? Kalau mau, oke, mau nih. Ya, kalau mau, yuk Bu Sherly silakan. Saya persilakan untuk testimoni sebentar tentang kenapa menjalankan bisnis ini dan apa yang sudah didapat. Ya, silakan Bu. Ya, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam ya. Jadi saya dikasih kesempatan malam ini untuk menyampaikan sedikit testimoni. Jadi gini ya, kenapa kok kita ada di bisnis Keke Indonesia? Yang saya katakan itu yang awalnya gini. Bedanya apa sih kalau kita selamat malam Mbak Sri Esmi, selamat malam Mbak Mel, juga selamat malam juga buat semua yang mungkin tidak sebutkan satu persatu. Jadi apa sih bedanya kalau kita sebut bisnis dan berdagang gitu ya? Kita sering kali melihat orang bilang saya sudah berdagang kok, jadi saya nggak perlu berbisnis. Atau mungkin ada yang selamat malam Mbak Novita, atau mungkin ada yang merasa saya mulainya di Keke, saya maunya jadi reseller aja lah, atau saya maunya jadi distributor aja, saya belum mau membangun jaringan. Jadi gini, bedanya dagang sama berbisnis adalah kalau dagang kita melakukan jual beli, tapi kita sendiri yang melakukan. Jadi kalau nggak ada kita, ya nggak jalan tokonya kita. Ibaratnya kita buka toko. Toko itu akan menghasilkan kalau kita jaga toko, kalau ada kita. Atau mungkin kita seorang profesional, misalnya seorang dokter. Seorang dokter akan mendapatkan penghasilan kalau dia buka praktek. Kalau dia nggak buka praktek, maka dia nggak punya penghasilan. Nah, beda sama bisnis. Bisnis itu apa? Bisnis itu ketika sebuah proses itu, sebuah jual beli tersebut, tapi sudah dibikinkan sistem. Nah, itu yang dilakukan sama Keke Indonesia. Dia sudah menyiapkan sistem. Dan sistemnya adalah ketika kita tidak melakukan, maka sistem itu berjalan. Perusahaan-perusahaan besar, seperti perusahaan dulu tempat saya bekerja, mereka sudah membangun sistem itu. Ada yang namanya sistem distribusi, ada yang namanya sistem pengorderan, ada yang namanya sistem jual belinya seperti apa, atau mungkin sistem administrasinya, atau mungkin sistem komputerisasi, atau mungkin sistem penerimaan karyawan baru, sistem pengembangan model baru. Nah, itu banyak sistem yang harus dibangun kalau kita membangun sebuah bisnis. Dan otomatis kalau saya yang disuruh seperti itu, saya juga nggak mau gitu ya. Mungkin kita juga nggak mau. Contoh paling simpel adalah kalau kita punya toko. Toko itu kita berdagang, kita sendiri yang melakukan. Kita harusnya punya sistem apa? Sistem di toko itu mau seperti apa? Cara menggaji karyawan, cara memberikan harga, cara kulaan dan cara menjualnya, cara stok opnam. Kita juga perlu yang namanya stok opnam, karena setiap hari barang yang keluar sama penjualan kita harus cek sesuai apa enggak antara pemasukan sama pengeluaran barang kita. Jadi mutasinya itu sesuai apa enggak. Nah,
Kalau kita bisnis di KK Indonesia, kita tidak perlu melakukan semua itu karena KK Indonesia sudah melakukannya buat kita. Bagian kita adalah, yuk kita membangun bisnis kita membangun jaringan kita. Yang testimoni yang mau saya katakan di sini, dulu saya pernah ngalami ya. Jadi kita kalau di KK Indonesia, kita punya yang namanya passive income. Jadi ketika kita nggak bekerja, tapi sistem itu berjalan untuk kita. Sistem itu bekerja untuk kita, sehingga kita tidak melulu bekerja. Ada di sini mungkin yang ingin pensiun dini. Pensiun dini berarti nanti di usia 50 tahun saya sudah tidak bekerja. Tapi untuk bisa pensiun dini, kita harus menyiapkan yang namanya passive income. Nah, passive income dari KK Indonesia sudah kami rasakan. Jadi mungkin beberapa yang tahu, mungkin distributor lama tahu ya, Pak Dhani join KK tahun 2010, dan tahun 2013 Pak Dhani ngalami yang namanya kecelakaan. Dan kecelakaannya cukup parah, sehingga sampai orang bilang mungkin kalau misalnya lihat kondisi mobilnya, kayaknya sopirnya nggak mungkin hidup gitu ya. Tapi mujizat, puji Tuhan, masih ditolong sama Tuhan, sehingga Pak Dhani masih ada sampai sekarang. Nah, apa yang mau saya ceritakan adalah ketika Pak Dhani mengalami kecelakaan dan otomatis tidak bisa bekerja selama kurang lebih 2 bulan, passive income itu berjalan. Jadi meskipun Pak Dhani tidak bekerja, Pak Dhani tetap terima transferan dari KK. Karena apa? Karena Pak Dhani sudah mulai membangun bisnisnya waktu itu. Jadi sekalipun tidak bekerja, passive income itu tetap masuk gitu loh. Jadi transferan tetap datang. Nah, itu yang kita harapkan ketika kita membangun bisnis di KK Indonesia. Jadi ketika kita nanti tidak perlu ada kita, misalnya KK Indonesia menjadikan kita liburan ke luar negeri setahun 2 kali misalnya. Ketika kita liburan ke luar negeri pun, bisnis kita tetap jalan gitu loh. Dan transferan kita, uang kita tetap masuk. Nah, itu yang diharapkan. Maka ayo dari semua kita di sini, kenapa kalau saya memutuskan untuk saya keluar dari pekerjaan saya yang lama, karena saya tahu bahwa saya butuh yang namanya passive income. Ketika saya sudah nanti, kalau misalnya saya tunggu sampai saya pensiun gitu ya, saya belum tentu kekuatan saya tuh beberapa tahun lagi apakah masih sama gitu, semangat saya apakah masih sama. Tapi ketika kita mulai dari sekarang membangun bisnis ini, nah itu yang penting gitu. Kita mulai membangun sekarang untuk kita bisa nikmati beberapa tahun ke depan. Jadi yang penting seperti tadi saya tekankan ya waktu kita PO sebagai speaker tadi saya ngomong alat yang penting. Kenapa kita memiliki KK Indonesia? Yaitu tadi kita membangun passive income kita, alat kita. Kenapa KK Indonesia? Karena KK Indonesia menyediakan sistem dengan support sistem yang luar biasa sehingga kita hanya perlu menjalankan bisnis. Kita tidak perlu melakukan yang namanya membangun sistem, kita tidak perlu yang namanya stokkan barang, kita tidak perlu namanya kadang mungkin packing barang yang agak ribet, tapi kita menyerahkan semuanya sama KK Indonesia. Nah, itu yang bisa saya sharingkan. Semoga ini bisa menjadi pemahaman yang baru buat kita. Dan ayo, saya mengajak kita untuk semangat. Apa namanya? Semangat untuk semua kita ya. Be the best, go count, and go 1%. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bu Sherly ya. Oke, thank you ya. Teman-teman Bapak Ibu belajar banyak untuk malam hari ini. Saya percaya itu bisa jadi satu kekuatan bagi Anda para istri, bagi Anda ibu-ibu ya. Kalau misalnya Anda punya pasangan atau suami yang masih belum melihat ini bisnis sebagai bisnis yang bisa akhirnya membangun aset, bantu yuk. Gitu. Anda yang kerjakan nggak apa-apa, ada mentor, ada saya, ada tim yang membantu Anda. Ketika misalnya kita nggak pengen ada hal yang terjadi dengan suami, ekonomi keluarga Anda tetap luar biasa. Kalau Anda punya suami yang juga ada di GG, Anda sepakat bareng gitu agar lebih cepat. Oke ya. Nah, saya juga akan minta Mbak Mel on mic bisa? Coba Mbak Mel. Nah, mungkin ada beberapa testimonial dulu sebelum saya akan close. Suaranya, coba Mbak Mel. Oke, semua bisa dengar suaranya Mbak Mel? Belum, saya belum ngomong, Pak. Nah, itu barusan. Oke, Mbak Mel, simpel aja Mbak Mel. Iya. Kenapa atau alasan utama kok Mbak Mel mau menjalankan bisnis KK, bisnis network marketing? Silakan Mbak Mel, beberapa menit boleh. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Dhani, terima kasih Bu Sherly, waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin sekilas saja saya memberikan alasan untuk saya pribadi, karena tadi kita sudah mendengarkan untuk penjelasan dari Bu Sherly, saya rasa juga banyak yang hampir sama dengan alasan tersebut juga ya. Karena pada dasarnya
Saya juga seorang karyawan konvensional yang hampir sekitar 12 tahun. Jadi berada di perusahaan konvensional di mana saya diatur untuk jam kerja, terus saya diberikan target, saya kerja juga sempat lembur, tapi di satu sisi saya juga pikir ini saya membangun asetnya siapa akhirnya. Tapi sayangnya saya juga baru mengenal sistem tersebut itu 2011. Setelah saya mengerti ternyata ada pekerjaan yang tidak mengikat saya, yang bisa memberikan saya kebebasan, yang bisa intinya saya itu sebenarnya orangnya nggak suka diatur. Jadi pada saat saya kerja pun, saya memilih untuk tetap di lapangan, tidak di kantor. Jadi seperti itu. Jadi, eee sedikit bebas, jadi seperti itu. Tapi tetap kita, pada konsep perusahaan juga. Kalau misalkan Pak Dani menanyakan kenapa saya menjalankan KK atau menjadikan KK ini sebagai bisnis utama saya, pada diri saya pribadi yang jelas dari faktor usia dan pendidikan. Karena apa? Di konvensional kita tidak selamanya digunakan. Karena pada saat itu ada kendala usia, apalagi nanti berbicara masalah pendidikan, otomatis saya tidak termasuk kategorinya lagi. Karena saya pernah mengalami di satu perusahaan di mana eh, bukan saya ngalem diri saya sendiri, prestasi saya cukup bagus, tapi karena mungkin ada pengurangan dan saya dikatakan itu karena pendidikan saya dan karena usia saya sudah tidak memadai. Akhirnya setelah mendengar selentingan itu saya resign, saya pamit, tapi alhamdulillah pagi saya pamit, siang saya sudah diterima di perusahaan yang baru dan sorenya sudah bisa kerja. Tapi tetap saja karena namanya perusahaan konvensional kita tetap menjalankan target perusahaan, saya merasa capek dan bahkan kadang-kadang pekerjaan masih saya bawa ke rumah sehingga terbengkalai juga untuk urusan rumah tangga, untuk perhatian saya kepada anak, kepada suami, kepada keluarga. Nah, yang seterusnya kenapa saya memilih KK? Jujur saya tidak punya modal. Modal dalam arti di sini uang atau mungkin dari segi finansial. Karena kalau misalkan saya lepas dari perusahaan konvensional dan saya mau bangun bisnis sendiri seperti yang diceritakan Bu Sherly tadi, otomatis saya harus punya modal yang besar. Untuk apa? Untuk saya mungkin menyewa suatu tempat atau menjadikan tempat itu sebagai kantor dan saya harus punya karyawan, saya harus punya stok untuk menjual. Kalau misalkan produk yang saya tawarkan, produk yang akan menjadikan bisnis saya, itu produk yang masih harus saya produksi sendiri, itu saya rasa lebih ribet lagi. Nah, itu. Jadi, itu alasan saya. Terus, kalau untuk penghasilan di KK, alhamdulillah saya sudah bisa merasakan. Terus kenapa akhirnya saya memilih KK? KK 24 tahun usianya saat ini di Indonesia sudah apa ya istilahnya sudah membuat kita tuh semakin yakin bahwa seperti yang dibilang Pak Hen kemarin siang di kantor KK Jogja, kalau kita mau join ke suatu perusahaan, kalau misalkan kita tahu perusahaan itu masih di bawah 5 tahun atau mungkin kisaran puluhan tahun pun, kita perlu dalam tanda kutip tanda tanya. Tapi kalau misalkan perusahaan itu seperti perusahaan KK yang mampu bertahan, dan insya Allah tahun depan kita sudah masuk ke angka 25 tahun, atau kalau untuk apa usia perkawinan atau alumni itu sudah dikatakan untuk usia perak, nah itu berarti kita semakin yakin bahwa perusahaan ini mampu bertahan dan sudah memberikan apa manfaat untuk masyarakat, terutama kita karena kita di Indonesia ya otomatis masyarakat Indonesia. Dan kita lihat juga siapa pemiliknya, terus juga support sistemnya. Dari segi penghasilan saya yakin kita menginginkan adanya freedom, bebas finansial seperti yang dibilang Bu Sherly tadi. Dan sedikit pun mungkin saya juga pernah mengalami karena 2021 saya fokus untuk mengurus ibunda saya yang sedang sakit. Dan satu hal juga yang saya senang di KK, karena kita diajarkan prioritas Tuhan, keluarga, dan
ketiganya baru bisnis. Dan pada saat saya mengurus ibu saya, mentor saya Pak Dani, Pak Hendra juga berpesan, fokus dulu untuk ibu, fokus dulu untuk keluarga. Dan tidak menutup kemungkinan saya masih tetap dapatkan penghasilan, bahkan itu karena waktu itu Juni, Juli ya pergantian periode untuk pendapatan itu, saya masih bisa dapat untuk tiket jalan-jalan ke luar negeri. Jadi seperti itu. Mungkin kalau saya dikasih apa istilahnya pesan, saya hanya menyampaikan pesan dari Pak Hendra kemarin sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu gimana caranya kita untuk menaikkan penghasilan, gimana caranya di KK ini kita bisa mendapatkan penghasilan. Pesan dari Pak Hen yang mungkin saya sampaikan ulang, yaitu jangan hanya kita yang mencari rezeki di KK, tapi jadikan kita sebagai pintu rezeki untuk orang lain. Mungkin itu saja Pak Dani, Bu Sherly, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya tidak ada prepare sama sekali untuk berbicara pada malam hari ini. Saya akhiri, be the best, go crown, and go 1%. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Mel. Sama-sama Pak Selanjutnya Dani. ya, satu lagi mungkin ya. Thank you Mbak Mel untuk waktunya. Mbak Andarsih, on mic bisa? Mbak Andarsih ada nggak? Oke, kalaupun nggak bisa Oke, yang penting on mic. Oh, bisa on cam. Silakan, Mbak Darsi juga bisa berbagi kenapa jalanin bisnis network marketing KK Indonesia. Silakan, Mbak Darsi. Selamat malam, Success People. Terima kasih Pak Dani, Bu Sherly untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Bu Sherly dan Bu Melati ya. Dan kalau saya memang dari dulu saya suka MLM. Jadi cuman saya kalau dulu main MLM itu hanya pemakai aja gitu. Saya nggak ngerti itu sistemnya itu seperti apa gitu. Tetapi sebenarnya dulu sewaktu pertama kali saya join KK, saya itu nggak ngerti kalau itu tuh sebenarnya MLM, Pak. Jujur aja, dulu saya hanya dulu tuh penasarannya itu karena facial. Kok facialnya bisa datang ke rumah ya? Orangnya kok bisa datang ke rumah dipanggil gitu. Itu pertama. Lah, ketika saya mau facial, kok saya ditawarin nates gitu lah. Wah, saya sudah langsung, wah ini MLM gitu kan. Jadi tapi setelah saya tahu sistemnya, saya tahu ada mentor gitu, terus dijelaskan, waktu itu ada Bu Novi, Mbak Ani, Mbak Retno gitu, datang ke Cilacap itu, terus saya dijelaskan, oh ya, saya mulai tertarik gitu, walaupun mungkin dulu saya masih belum 100% ke KK gitu ya, karena saya dulu belum fokus sekali, anak-anak masih kecil. Tapi setelah keluarga sudah bisa saya kondisikan dan suami sudah melepas, ya kamu boleh jalankan itu. Seperti tadi ya, kalau enaknya di bisnis KK itu prioritasnya satu Tuhan, seperti Mbak Mel tadi, yang kedua itu keluarga, yang ketiga baru bisnis. Jadi ketika ibaratnya suami sudah memberikan lampu hijau, kita jalan, otomatis pasti kita akan diberikan kelancaran dan kita akan bisa menikmati hasilnya juga untuk keluarga. Dan di sini kenapa saya memilih KK Indonesia ya, karena memang support sistemnya di KK Indonesia itu nggak ada seperti MLM yang lain gitu. Bahkan rasa kekeluargaannya itu sangat kental gitu ya. Walaupun kita crossland, tetapi kita tuh hubungannya dekat gitu loh. Nggak ada yang namanya saingan, yang namanya kayak iri gitu tuh nggak ada. Karena saya waktu dulu saya pernah gitu tuh kayak iri-irian gitu loh, besar-besaran gitu loh, dan mereka itu bisa sampai sikut sana sikut sini gitu. Tapi kalau di GG itu wah luar biasa sekali gitu ya, bahkan transparan, terus kemudian mentor-mentornya yang luar biasa melayani kepada kita para distributor untuk bisa kita lebih lagi, dan juga
bonus-bonusnya, kemudian program-programnya yang luar biasa, bahkan yang terbaru, walaupun saya kemarin nggak ikut secara langsung, tapi saya diberikan info Japri gitu ya. Kemarin saya di Japri saya Japrian dengan Bu Tutina gitu, saya wow sekali ya. Dan di sini saya tuh ingin sekali karena suami kan masih PNS, kalau bisa secepatnya saya bisa 100 juta gitu, mungkin suami saya bisa pensiun dini begitu loh Pak. Itu cita-cita saya. Dan jujur kalau saya suka karena saya memang suka bergaul dengan orang, saya suka orangnya cerewet, terus saya suka kenal dengan banyak orang gitu, saya suka bersosialisasi gitu. Jadi yang pertama sebenarnya kita juga harus yaitu cinta diri saya dulu, cintai diri saya, kemudian kita mencintai pekerjaan kita, dan itu ada di bacaan yang Pak Dani kirimkan itu ya. Jadi bacaan apa yang kemarin ya Pak, yang itu di-share sama Pak Dani. Nah, kita cinta diri saya, otomatis jika kita akan meyakinkan orang, orang itu pasti akan, oh iya benar ya gitu. Jadi mereka akan lebih percaya kepada kita gitu loh. Terus apa ya, maksudnya kita juga akan lebih fleksibel di dalam bekerja. Bisnis KK Indonesia kan bisa dikerjakan di mana aja, kantornya kita bisa berjalan. Itu yang enaknya kalau kita menjalankan bisnis MLM dan terutama di KK Indonesia. Jadi saya memang karena saya suka MLM dan saya suka bergaul dengan banyak orang, saya pengen mendapatkan passive income juga. Pasti otomatis itu ya, kalau kita menjalankan bisnis MLM pasti kita ingin mendapatkan passive income. Dan tidak salah jika kita sudah masuk di KK Indonesia, bahkan kalau kita sudah menikah dengan KK Indonesia, janganlah kita bercerai dengan KK Indonesia. Oke, kurang lebihnya seperti itu saja Mbak Dani, karena sudah banyak dijelaskan juga dari Bu Sari dan Bu Melati. Semoga teman-teman di sini juga merasakan manfaat yang luar biasa, bahkan dari KK Indonesia. Terima kasih untuk waktunya. Be the best, go brown, go 1%. Oke, sip. Thank you ya. Kayaknya 2 cukup ya, karena udah mau 8:30. Jadi Anda bisa lihat, pengen nggak punya mitra seperti Mbak Mel atau Mbak Andarsi. Yang lain ada beberapa yang mestinya juga mau saya ajak untuk bicara, tapi karena waktunya. Pengen nggak punya mitra seperti Mbak Mel, Mbak Andarsi yang sudah lebih berani, lebih positif, lebih memahami. Kalau Mbak Mel, saya rasa pilihan ya menentukan untuk jalankan bisnis ini setelah pengertian. Tapi rupanya Mbak Andarsi ini belum ada pengertiannya, malah tahunya ini jualan. Waduh, ternyata MLM. Tapi pun mau berproses. Nah, kenapa saya ajak Anda semuanya? Karena saya juga ingin Anda menikmati apa yang Mbak Mel dan Mbak Andarsi nikmati. Ya, penghasilan mereka udah sangat luar biasa. Mbak Andarsi kemarin juga jalan-jalan ke luar negeri. Mbak Mel juga qualified untuk umroh, itu sangat luar biasa. Dan itu bisa didapat ketika tadi satu kata yang Bu Seri sampaikan, yaitu sistem. Ayo, bisnis utama kita adalah bisnis network marketing. Mari kita bangun sistemnya. Ya, tidak masalah sama sekali kalau Anda kurang ini, kurang itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu, no problem. Yang penting Anda tahu ada mentornya, ada alatnya yang benar, ada pelatihannya, ikutin saja. Ya, untuk itu slide terakhir saya adalah muncul di layar, teman-teman. Nah, kalau kita mau bangun sistem, kalau kita mau jalankan bisnis ini lebih bagus, maka kita harus tahu angka ini. Oke, 5 adalah 5 orang sevisi. Saya ajak semuanya mulai presentasikan bisnis dan produk menggunakan quick plan atau ngajak ke PO hari Minggu. Atau kalau Anda masih nggak bisa, nggak berani, belum mau sendirian, Anda ajak mentor Anda, temukan dengan prospek Anda, biar mentor Anda yang ngajari, yang menunjukkan caranya presentasi. Ya, jadi ini adalah
hal yang penting yang Anda harus punya 5 orang sevisi. Bagi yang belum punya, kata kuncinya sederhana, cari terus, berusaha terus, temukan ya bersama dengan Yang Maha Kuasa, bersama dengan mentor Sekolah Bisnis XYZ, pasti bisa, pasti ketemu. Banyak nggak? Ada nggak orang-orang yang kayak Mbak Andarsyah di luaran? Orang-orang yang kayak Mbak Mel di luaran? Pasti banyak gitu, dan kita cuma belum ketemu aja. Pertanyaannya apakah kita mencari dengan serius? Kalau mencari pasti ketemu. Oke ya. Jadi mempunyai 5 orang sevisi. Tujuannya agar 5 orang itu kita bisa buat mereka lebih maju. Caranya gimana? 4M. Ikutkan ke sistem. Ajari dengan 4M. Didik dengan 4M. 4M itu apa aja teman-teman Bapak Ibu? Silakan chat ya di kolom chat. 4M adalah, yuk sambil belajar ya, karena ini kelas network marketing, jadi Anda juga harus mulai aktif ya. Ini 5 orang, ini 4M. Ya, 4M apa aja? Silakan di chat di kolom chat. Oke, yang belum tahu nggak apa-apa, Anda ikutin aja. Anda akan dapatkan banyak hal yang luar biasa. Pokoknya ngikutin aja, ya, mengikuti. Oke, kalau Anda cukup setia mengikuti sistem, Anda juga membangun sistem dengan 4M, maka Anda akan bisa jadi luar biasa. Oke, good. Mbak Mel udah tulis itu, membaca buku, ya, membaca buku, mengikuti pertemuan, mendengarkan CD, mentoring. Ya, itu kenapa saya ajak untuk ikut pertemuan seperti malam hari ini. Itu kenapa saya ajak temui mentor Anda, yuk mentoring personal. Itu kenapa saya ajak baca buku. Itu kenapa saya ajak mendengarkan audio yang disediakan oleh Sekolah Bisnis XYZ. Ya, kalau kita bisa lengkap pengertiannya, maka berarti kita sudah punya modal ketika menjalankan bisnis ini. Karena nanti pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang kita bisa jawab semuanya. Oke ya. Lalu 3 bulan, beri waktu kepada diri Anda 3, yaitu 3 bulan untuk Anda tekun, serius, fokus, praktek, belajar, konsultasi, evaluasi, pakai imannya. Itu untuk Anda bisa menjalankan bisnis ini. Ya, kalau Anda udah punya 5 orangnya, mereka Anda ajari, Anda juga praktek bareng, mereka dan Anda juga mengikuti sistem, maka mereka punya 1 juta poin, Anda juga punya 1 juta poin, maka dalam waktu 3 bulan, karena mereka masing-masing punya 1 juta poin, maka Anda menjadi seorang 21%. Ya, kalau tadi lihat targetnya, maka target pertama tercapai, yaitu menjadi seorang manajer. Oke teman-teman, jadi angka ini angka yang cukup penting. 5, 4, 3, 2, 1. Di grup reseller, atau Anda kalau konsumen, Anda tidak perlu terlalu memahami hal ini. Tapi kalau Anda ingin penghasilannya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta, maka Anda perlu untuk mengerti 5, 4, 3, 2, 1. Apa yang tidak berubah di kolom ini teman-teman? Ini, ondol-ondol di bawah ini loh. Ini kan 5 toh. Jadi ini bermakna 5 orang. 5 orang itu, 5 orang yang Anda temukan, 5 orang sevisi, itu terus cukup dengan 5 orang ini saja. Kalau Anda cukup fokus, Bu A, Bu B, Pak A, Mas C, D, gitu ya, A, B, C, D, kalau Anda terus dengan 5 orang ini, Anda masukkan ke dalam pertemuan 4M, ajari, didik bersama, gitu. Mereka jadi manajer, maju lagi. Mereka yang sudah manajer, Anda kelola lagi, Anda ajari lagi, mereka jadi director. Setelah jadi director, Anda terus bangun hubungan, Anda kasih tahu lagi, kasih momentumnya, mereka penghasilan 50 juta, maka penghasilan Anda bisa mencapai 100 juta. Jadi teman-teman, di grup atau pertemuan malam ini, memang kita punya harapan yang gede, betul gede. Ini tidak mudah. Oleh sebab itu, karena ini bukan hal yang gampang, ini perlu untuk kita kerjakan dengan serius, maka pesan saya adalah yuk diseriusi. Bagi Anda yang pernah lihat orang-orang yang bekerja sangat tekun, Anda bisa lihat 2 contoh ya. 1 orang sangat tekun, kerja keras luar biasa,
tapi hasilnya sangat kecil. Bahkan tadi Mbak Mel sempat singgung ya, saya berprestasi kok, saya bukan nggak ada prestasi, tapi tetap aja dibuang. Ya, itu bisa disebut kerjanya sangat luar biasa, tapi mungkin cuma salah tempat. Nah, Anda kalau kerja sangat luar biasa, Anda bisa dapat sekian. Anda juga bisa dapat contoh yang kedua, yaitu orang yang kerja dengan sangat luar biasa, hasilnya sangat luar biasa juga. Nah, kalau kita tahu orang-orang luar biasa itu hasilnya sangat luar biasa, maka kita juga tidak boleh mengabaikan usaha seperti yang mereka lakukan. Oke ya, jadi bagi kita 100 juta itu pasti bisa terwujud, ikutin sistemnya saja, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin saya nggak buka pertanyaan dulu untuk malam hari ini. Setiap minggu malam, tolong dicatat, silakan dicatat. Setiap minggu malam kita akan berikan kelas ini untuk Anda. Ya, di grup member setiap hari saya sudah tunjukkan kalau saya juga ngisi, Anda juga saya ajak untuk ngisi, karena kalau Anda adalah seorang penjual atau Anda seorang leader, Anda perlu kelola konsumen-konsumen yang ada di sana. Kalau grup-grup itu menghasilkan omset, oke nggak? Oke ya. Di grup reseller, bagi Anda yang punya member atau punya distributor yang masih reseller mau jualan aja, Anda juga silakan isi testimoninya, apa yang Anda dapatkan, closingnya dan sebagainya. Kalaupun Anda sekarang ini sedang mikir hanya jadi reseller, no problem, Anda tetap ada di sana, ikuti aja terus, Anda dapat penghasilan. Tapi kalau malam ini Anda lihat ini sebuah peluang yang luar biasa, dan ini memang kita sediakan, maka tiap minggu malam adalah waktu untuk Anda dan saya membahas gimana agar mencapai 100 juta per bulan. Ya, kita harus ada waktu untuk bahas hal serius ini. Ini 100 juta per bulan itu serius nggak, Mbak Anda sih? Sesuatu yang serius nggak? Perlu diseriusi. Sangat perlu diseriusi. Makanya kita bincangnya mungkin santai aja nggak apa-apa gitu. Tapi ini sesuatu yang harus kita seriusin. Caranya gimana? Jalankan sistemnya. Oke ya, saya rasa itu yang kita bisa bahas malam hari ini. Untuk yang tadi sudah saya chat, teman-teman yang belum bisa berbagi, siapin waktu aja karena minggu depan kita juga akan ketemu lagi. Anda berproses bareng-bareng. Ya, seminggu ini, besok Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu, ya Anda kalau, waduh, saya tak coba deh, gitu. Bagi Anda yang reseller, saya tak coba deh. Bagi Anda yang sudah memutuskan melihat bisnis luar biasa, yuk bareng-bareng pakai quick plan. Hari Minggu besok jangan lupa ada PO, Anda kenalan, Anda prospek, Anda dapatkan daftar namanya, hari Minggu diajak untuk PO. Hadir, sudah ada yang presentasi, ada ya closingnya juga, tinggal Anda follow up. Anda juga perlu ketemu langsung pakai kertas presentasi. Minggu besok kita bahas, ada masalah apa waktu ngadepin prospek, ada masalah apa, ada kendala apa, kita bahas bareng-bareng. Agar satu orang Anda ketemu, satu orang lagi ketemu, satu orang lagi ketemu, satu orang lagi ketemu, 5 orang ketemu, kelar. Gitu. Anda di kota mana saja, Anda bisa lebih enak karena Anda punya 5 orang sevisi. Oke ya, mungkin itu aja yang bisa kita bahas. Saya Dan Listianto dan Ibu Seliman. Selamat malam, salam hebat, luar biasa. Oke, saya